Oke, sudah pukul 7 lewat 3 menit ya. Saya nanti bisa dimarahin Bu Guru kalau telat ya. Bu Guru Ika. Nah, teman-teman, kita mulai aja ya. Ini udah 42 dari sekitar seratusan teman-teman yang mau bergabung pada malam hari ini. Senang banget saya atas nama Akademi Penulis Buku, atas nama komunitas Akademi Penulis Buku, mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Ini apresiasi yang luar biasa, terutama untuk Bu Guru Ika gitu ya, yang hari ini mau launching buku ya, gitu. Saya Anang YB, founder dari Akademi Penulis Buku, memfasilitasi kegiatan ini biar kita sama-sama bisa seneng, sama-sama bisa belajar bareng dari Bu Guru Ika gitu tentang cara menulis gitu. Saya cukup tahu bagaimana beliau berproses dalam menulis ini, drama-dramanya ya. Sempat sakit juga gitu ya, nggak tahu apakah sakit karena nulis buku ya, apakah karena terobsesi harus selesai akhir tahun kemudian molor sebulan 2 bulan. Tetapi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita rayakan itu. Jadi istilahnya Mbak Ika hari ini pecah telur ya, pecah telur, sesuatu yang sudah dia alami selama beberapa bulan akhirnya keluar. Saya nggak tahu beberapa bulan atau beberapa tahun naskah ini. Nanti beliau akan cerita sendiri deh gitu ya. Oke. Sebelum kita beri kesempatan pada Mbak Ika untuk cerita, boleh dong saya tanya dulu ya ke Mbak Ika ya. Mbak Ika, selama pandemi ini ya, pandemi COVID-19, apa yang berubah nih Mbak Ika? Tambah sibuk atau tambah berat badan? Tambah berat badan yang pasti. Saya sibuk sekali dan cara mengatasi kesibukan saya itu saya ngemil. Jadi daripada saya sakit, jadi saya banyak makan, lebih sering ngemil 2 kilo Mas. Atur nuhun pertanyaannya. Iya, setahun berarti ngemilnya banyak, nambah berapa kilo? Tambah 2 kilo plus 1 novel Mas. Yeay. Oke, hari ini kita lahirkan ya novelnya ya, gitu. Oke, kita kenalkan dulu ya Mbak Ika. Kita lihat dulu profil Mbak Ika mana ya webnya. Oke. Oh, agak lama. Oke, tunggu sebentar aja. Nah, ini profil Mbak Ika. Kalau diceritain, ini bisa menghabiskan bandwidth ya, terlalu panjang prestasi Mbak Ika. Ya, Mbak Ika punya nama lengkap Ika Budiwanti Pate. Ya, lahir di Purwokerto 16 Maret, 16 Maret. Berarti berapa hari yang lalu? Ya, 4 hari yang lalu ya. Kita bisa nanti kasih ucapan selamat ulang tahun buat Mbak Ika. Lahir 76, ya, masih muda banget ya. Saat ini berdomisili di Balikpapan dan setahu saya, beliau itu adalah seorang ibu pengusaha, tetapi kalau ditanya lebih suka disebut sebagai ibu pengusaha atau sebagai ibu guru, konon beliau lebih suka disebut sebagai seorang ibu guru gitu ya. Memiliki lembaga pendidikan khusus bahasa Inggris yang tersebar di Bekasi, Balikpapan, dan Banjarmasin. Wow banget ya. Kemudian punya minat dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, udah pasti ya, dan anak ya yang dia kombinasikan dengan kesukaan menulis cerita gitu. Sudah ada 7 buku antologi yang beliau hasilkan bareng teman-temannya. Ya, hebatnya itu ada yang dalam bahasa Inggris dan ada juga yang dalam bahasa Indonesia. Prestasinya banyak banget, bisa dibaca nanti di landing page ini ya. Meraih gelar sebagai juara pertama dari lomba menulis cerita pendek ya tahun 2003. Kemudian juga pernah menghasilkan artikel terbaik ya dalam salah satu kompetisi. Kemudian karyanya yang berjudul Piyama Biru yang ingin cepat kering ini masuk dalam 50 karya terbaik lomba menulis dongeng tahun 2021 barusan ya gitu ya. Dan hari ini kita akan merayakan satu karya beliau, karya Mbak Ika, beliau gitu ya. Berjudul Tabir, yang ini kisahnya seru banget, tapi nanti teman-teman akan dapat sedikit bukaan dari tabir itu ya, gitu. Oke, Mbak Ika, apa nih yang mau kita mulai nih? Mbak Ika mau langsung
handle forumnya, saya serahkan ke Mbak Ika. Tuh. Saya grogi nih di depan Bu Guru nih. Saya mau sampai teman-teman dulu, boleh? Baru nanti. Ya. Baru nanti silakan Mbak Ika handle, kemudian tanya jawab dengan teman-teman. Ya. Baik, baik. Oke, saya sapa teman-teman dulu ya, Mas Anang. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mbak Ika. Waalaikumsalam. Harus sekali di yang mendaftar cukup banyak dan para sahabat saya yang saya sudah sekali tidak ketemu malam ini hadir. Saya dari SD, SMP, SMA, teman-teman saya ada semua di sini. Teman kuliah di Jogja juga ada. Teman pertukaran pemuda Asia Jepang juga ada di sini. Teman-teman dari Oktri ada semua di sini. Alhamdulillah teman-teman dari Akademi Penulis Buku yang heboh selalu ada juga di sini, selalu saling mendukung teman-temannya. Saya berbesar hati sekali, agak gugup karena memang ini pecah telur, betul kata Mas Anang, yang selama ini saya coba tuntaskan, akhirnya alhamdulillah tuntas juga, walaupun ini baru pre-launching, tapi animo dan perhatian teman-teman, dukungannya sungguh luar biasa, alhamdulillah. Mohon maaf karena ini kali pertama saya untuk launching buku, kalau ada kurang-kurang saya mohon dimaafkan. Saya tidak seseram cover novel yang saya buat, semoga seram itu. Dan nanti saya ceritakan sedikit tentang proses kreatif yang selama ini saya lakukan dalam bidang penulisan, khususnya dalam melahirkan novel Tabir ini. Boleh ya, saya kasih polling sedikit. Sebenarnya teman-teman suka ending novel yang seperti apa? Happy ending, sad ending, or open ending? Oke. Tunggu sebentar, 3, 2, 1. Silakan klik. Pollingnya sudah kelihatan? Sudah. Oke. Yuk. Belum ada yang suka set ending, oke? Oke. Belum 44. Masih ada 8 lagi yang belum. Silakan vote, tinggal klik saja di situ. Happy ending, open ending, kejar-kejaran, happy dan open ending. Ibu Rus dari Kudus, selamat malam dari Universitas Muria Kudus. Tadi disebut saya malam Bu Ika. Ya, selamat ya. Terima kasih Bu Rus. Mas Ana, Gurus ini saya mendapatkan the best article dari Universitas Gurus waktu itu, saya presentasi di sana, lalu meraih the best article dari Gurus dan tim. Matur nuwun, Gurus. Ya, it's great, Bu Ika. Oke, sedikit lagi, 6 lagi yang belum voted. Terkadang suka open ending ya, Mbak Diah ya. Oke. Thank you, Ayu. Asti, hello. Oke, boleh ditutup Mas Anang? Polling, semuanya sudah? Oke, saya share result ya di sini ya. Ternyata 64% menyukai happy ending. 64% menyukai happy ending. Apakah novel yang saya buat ini happy ending, sad ending, atau open ending? Nanti mudah-mudahan kalau sudah dapat novelnya, bisa teman-teman simpulkan sendiri. Apakah ending dari novel Tabir? Bisa saya mulai ya Mas Ana? Monggo Mbak Ika, silakan langsung aja. Langsung ya, saya coba PowerPoint di sini, saya coba share. Alright, di sini. Saya campur-campur bahasanya ya, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata Mas Anang senyaman saya, jadi saya bawa campur-campur. Oke. Di sini.
Bentar ya. Sudah kelihatan ya? Sudah? Tapi ini kok tidak bisa bergerak ya? Sebentar ya. Boleh saya tutup dulu sebentar? Mohon maaf, masalah teknis. Ada Miss Ida di sini, biasanya saya minta tolong Miss Ida. Sebentar. Oke. Macet di ininya nih Mas, di slide-nya. Oke, saya ini aja ya. Manual boleh? Iya. Tadi padahal sudah disiapkan, oke saja. Izinkan saya ininya manual. Baik. Perlu dibantu dari sini? Ada di itu sih Mas, ada di yang G Drive itu. Udah aku siapin juga. Seperti ini boleh? Ya, kelihatan udah. Ada Bapak Ibu dosen di sini, ini masalah teknis ya Bapak Ibu guru juga. Jadi dingin ya. Oke, begini ya, nggak apa-apa ya. Saya jelaskan satu-satu. Boleh ya Mas Anang, begini ya? Ya, Mbak Ika, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua silakan yang santai aja, kita malam mingguan bareng kok ini. Kalau ada yang punya kopi, teh, jajanan silakan sambil dicemil-cemil. Jadi sebenarnya proses saya, menurut saya ini proses yang sederhana, yang biasa-biasa saja, tapi dibesarkan oleh Akademi Penulis Buku. Dan saya berbahagia, ternyata yang menurut saya proses itu sederhana, ternyata harus dirayakan memang, karena itu salah satu wujud kita untuk menghargai kerja keras kita, untuk menuntaskan sesuatu yang sudah kita mulai. Jadi lahirlah novel Tabir ini, menurut saya, tidak berubah ya, oke. This is my personal opinion, jadi writing heals the wounds, writing eases the pains. Untuk banyak orang, it works that way gitu. Jadi menyembuhkan luka, mungkin juga bukan cuma luka kita, tapi luka orang lain. Kalaupun tidak tersembuhkan, mungkin agak dinyamankan sedikit lukanya karena merasa bahwa oh it relates gitu. Aku bisa ikut merasakan apa yang tokoh utama itu rasakan. Ini yang pendapat pribadi saya tentang writing. Lalu bagaimana proses awal membuat novel ini? Ini sebenarnya terjadinya itu tahun 2018. Saya ingat Februari 2018. Saya ikut bergabung di Traveling and Writing Belitung 2019. Saya ajak mama saya waktu itu untuk sama-sama pergi dengan kakak ipar saya juga, Uni Noni, ikut di acaranya Mbak Ari Kinoisan, penulis juga, mentor saya juga waktu itu. Dan di situ saya ketemu Mas Anang, Mbak Susi, dan teman-teman dari Traveling Writing Belitung. Yang sampai sekarang kami seperti saudara. Ada Pak Sabam, ada Pak Johan, Mbak Nancy, ada Ica, ada Mbak Leni, banyak sekali yang menjadi teman sampai saat ini. Di situ kami jalan-jalan memang di Belitung, indah sekali Belitung itu, dan bukan hanya jalan-jalan, kami diberi tugas untuk menulis. Jadi memang acaranya adalah memang untuk jalan-jalan plus menulis. Kami menulis di bawah pohon kelapa sambil minum kelapa muda di pinggir pantai, mengerjakan tugas malam-malam di kafe sambil ngopi rame-rame. Itu semua kami lakukan sama-sama. Sampai di malam pertama waktu itu kami diharuskan membuat satu ide untuk novel, sebuah cerita. Lalu ide itu selama 3 hari kita kembangkan. Di hari terakhir, di malam terakhir kita makan di suatu restoran dan di situ kita harus mempresentasikan plot development-nya seperti apa. Waktu itu saya buat 10. Jadi idenya itu dulu temanya tentang KDRT. Waktu itu masih happening ya 2018 gitu. Jadi saya mau coba angkat itu tentang KDRT. Plotnya kurang lebih sama dengan yang saya kembangkan sekarang, cuma waktu itu saya cuma punya 10 bab. Saya simpan itu, mangkrak proyeknya, tidak saya kembangkan lagi karena banyak kesibukan yang saya harus prioritaskan dibandingkan dengan membuat novel ini. Jadi 2018 sampai yang terakhir itu Desember 2020,
saya tetap ikuti kelas-kelas menulis karena memang dari dulu saya suka sekali menulis. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan psikologi atau mental health. Jadi awalnya memang ide cerita ini dari tahun 2018. Lalu saya coba kembangkan ketika saya ikut di pandemi ini, saya ikut banyak sekali webinars dan kelas-kelas menulis, workshop, apapun saya ikuti untuk memberikan kegiatan positif supaya saya mau terus bersemangat menyemangati tim saya juga dalam pandemi ini gitu. Jadi saya pilih kegiatan yang betul-betul saya suka, yang betul-betul membuat saya nyaman. Di situ saya banyak belajar. Saya masuk di kelas menulis novel Oktober 2020. Mas Anang waktu itu mentornya dan penyelenggaranya memang Akademi Penulis Buku. Itu batch keberapa ya Mas ya waktu itu ya. Jadi ketemu teman-teman yang seru sekali. Kita belajarnya lewat WhatsApp group, lalu harus mempelajari video-video yang keren-keren dari Mas Anang, sudah disiapkan. Outline course-nya itu bagus sekali. Kebetulan saya mempelajari tentang kurikulum, silabus, dan kelasnya Mas Anang ini keren sekali memang. Jadi saya senang gitu. Jadi bukan hanya kelas ini yang saya ikuti, saya ikut kelas tentang membuat kontrak, negosiasi, terus konten keren Instagram, ada beberapa kelas biografi juga saya ikuti, termasuk kelas penulis profesional. Tapi kelas ini, yang kelas menulis novel ini yang menurut saya paling seru waktu itu, vibe-nya dapat dari teman-teman, kita saling perang stiker, saling menyemangati, ada tim malam yang kita suka lembur malam-malam sama-sama. Di setiap kelas pasti ada tugas. Jadi di situ saya lihat ketelatenan seorang mentor untuk mendampingi mentinya. Di situ saya banyak belajar, saya kembangkan dari yang 10 chapters tadi, saya coba kembangkan menjadi, waktu itu ada tugas tentang buatlah karakter dari novelmu. Karakternya tadinya saya pilih cuma 3. Akhirnya karakternya banyak. Karena kayak mereka tuh kayak bikin sendiri gitu loh. Aku mau berteman dengan ini. Jadi kayak keluarga yang mereka pengen, aku tambahin dong tokohnya, tambah ini gitu. Seolah-olah Merah tuh memang tokoh utamanya tuh memang minta saya untuk menambahkan karakter-karakter tersebut untuk mendukung dia untuk lebih banyak curhat gitu. Jadi dari kelas itu lalu ada penawaran tentang mentoring privat untuk mengembangkan yang kita sudah buat 10 bab. 10 bab itu bentuknya cuma waktu itu cuma bab 1 dan bab 2 dengan karakternya. Di situ kita kembangkan sendiri. Terus saya pikir nanggung amat gitu ya. Kok cuma sampai bab 2 padahal yang di kepala saya yang ada di laptop lama saya adalah 10 bab. Saya mau kembangkan, aduh kali ini harus serius gitu. Jadi saya minta Mas Anang, jadwalnya masih ada nggak Mas buat mentoring privat? Saya tahu jadwal Mas Anang itu padat sekali. Alhamdulillah gayung bersambut. Mas Anang bisa menyelipkan saya di antara jadwal padatnya, lalu saya mulai mentoring itu bulan Desember. Saya ingat, selesai kelas itu Oktober akhir, atau November ya, Oktober, pokoknya sekitaran itu, terus Desember awal saya mulai mentoring privat. Mas Anang tanya, kira-kira berapa lama nih bisa selesai? Saya bilang, akhir Desember harus selesai. Karena Januari nanti di kursusan saya itu, kita akan mulai term baru. Pasti nggak sempat lagi saya menulis. Jadi saya bilang, akhir Desember harus selesai. Ternyata saya sakit. Jadi, dan banyak surprise hidup gitu. Banyak kejutan-kejutan yang akhirnya saya harus melambat. Jadwal mentoring harusnya setor naskah, saya nggak setor naskah karena tumbang. Jadi, bukan salah dari proses mentoringnya, bukan salah dari proses menulisnya, salah saya tidak mengatur waktu dengan baik gitu. Jadi, di Desember itu saya sibuk, banyak sekali prioritas yang saya harus dulukan daripada proses menulis itu sendiri. Padahal jadwalnya itu detail sekali. Mas Anang tuh bikin satu time plan yang hari Minggu saya harus setor naskah 1 bab, terus hari Seninnya ada review langsung dari Mas Anang, hari Selasa sore itu, Selasa malam itu waktu saya mentoring chatting dengan Mas Anang. Nggak boleh disambi apapun selama 1 jam. Jadi memang kita khususkan untuk membahas tentang bab yang sudah disubmit gitu. Rasanya deg-degan setiap kali hari Minggu submit, wah hari Senin dapat reviewnya nih dari Mas Anang, kayak terima rapot gitu. Banyak coretan, banyak tambahan ini. Tapi yang saya salut dari Mas Anang tidak pernah merubah
ide saya, tidak pernah merubah jalan cerita. Nasihat masukan dari Mas Anang biasanya gini, ini kayaknya lebih bagus kalau begini deh. Coba masukkan unsur yang seperti ini. Coba buat lebih detail lagi. Itu saya coba asah di situ. Menurut saya itu sangat berguna. Biasanya kita asal aja ya nulis ya. Yang penting dari kepala apa gitu ditulis. Mentor itu ternyata bisa, mentor yang berpengalaman ya, itu bisa membimbing kita untuk lebih terarah lagi menulisnya, lebih bagus lagi. Misalnya apa ya? Buku, kita biasa cuma nulis buku. Tapi mentor bisa memberikan masukan, buku itu bisa ada bunyinya, bisa ada rupanya, ada baunya mungkin, itu dibuat lebih detail dalam suatu tulisan gitu. Di situ itu tadi kendalanya memang pada saat saya mengembangkan karakternya. Susah sekali mengembangkan karakter, menurut saya susah sekali mengembangkan karakter dalam suatu novel. Membuat tokoh utama itu gampang. Tapi membuat dayang-dayangnya di sekitarnya yang bisa mensupport jalan cerita itu, dan harus dibedakan antara satu orang dengan yang lain, itu susah. Apalagi ketika mereka harus berinteraksi dan mempertahankan karakter masing-masing. Jangan sampai blended dan karakternya sama, cara ngomongnya juga sama, mungkin gaya berjalannya juga harus kita bedakan gitu. Jadi seperti membuat boneka-boneka di dalam suatu cerita gitu, yang akhirnya boneka-boneka itu saling berinteraksi. Itu sangat menarik buat saya. Ada characteristics development di situ yang masing-masing tuh berkembang karakternya dari yang seperti ini menjadi seperti ini gitu. Itu kita mainkan semua. Saya pernah tulis di Facebook, menjadi penulis itu sangat menarik karena kita bisa membuat suatu tokoh itu sedih, senang, marah, sengsara, atau bahagia sekali. Bahkan kita bisa mematikan tokoh itu. Kita punya power yang luar biasa sekali di jari-jari kita. Ini tokoh mau diapain gitu. Itu saya kembangkan di situ dengan bimbingan Mas Anang selama proses. Challenges-nya waktu memang dengan fisik. Saya mengurangi sekali lembur sekarang karena biasanya saya punya kelas pagi dan harus mengajar. Itu salah satu challenges yang yang saya agak susah mengaturnya, itu memang masalah waktu. Terus saya banyak belajar dari proses mentoring tersebut bahwa kita tidak bisa merasa pinter gitu ya, merasa pintar. Harus banyak sekali yang masih kita harus olah, banyak sekali yang harus kita pelajari supaya cerita itu bisa menarik gitu. Jadi dari 10 menjadi 15 chapter yang ada saat saya lagi cuci piring di dapur, terus tiba-tiba sopir si keluarga itu pengen ngomong gitu. Saya agak serem tuh waktu itu. Karena saya bilang sama Mas Ana, Mas, Mamat pengen ngomong gitu. Ini tiba-tiba si Mamat ini tuh di kepala saya tuh ngobrol gitu. Kayak aku mau ngomong ini, aku mau ngomong ini. Itu saya tulis, tadinya saya mau selipkan adegan itu hanya di sela-sela adegan lain, ternyata Mamat pengen curhatnya satu bab. Itu saya dedikasikan untuk Mamat, si sopir keluarga tersebut, satu bab khusus Mamat itu curhat. Nanti di bab berapa itu ya, nanti bisa dibaca. Gitu. Jadi kadang-kadang prosesnya begitu. Pas Mamat ketemu si ini, mereka itu saling bercakap, oh ya kayaknya dia bagus kalau dia ngomong begini. Itu saya biarkan mengalir aja, tokoh-tokoh itu saling bercakap. Saya coba berimajinasi bahwa kalau dia ngomong begini, dia reaksinya apa ya gitu. Jadi akhirnya 15 bab. Agak unik karena saya buatnya adalah bab 1 dan bab 10 dulu. Itu saya selesaikan dulu. Ya Mas Anang ya waktu itu. Jadi waktu itu baru bab 1 sampai 10, bab yang 2 sampai bab 9 belum saya olah sama sekali. Jadi saya buat itu bab awal dan bab akhir. Karena saya pengen buru-buru, akhirnya saya maunya begini. Baru saya buat. Saya nggak tahu apakah itu betul dalam proses penulisan atau enggak, tapi saya pikir penulis itu punya gaya masing-masing dan punya proses kreatif masing-masing. Tapi itu yang saya lakukan, saya buat bab 1 dulu dan endingnya. Ternyata ini tidak jadi ending, ini stretch. Jadi endingnya jadi 15. Jadi saya harus mengisi kekosongan ini bab 2 sampai bab 14. Tantangannya di situ. Lalu siapa itu Mera? Mera adalah tokoh utama dari novel saya. Mera ini seorang web designer yang pintar,
kalem, pemalu. Yang paling tahu tentang merah di sini selain Mas Anang, saya ada satu lagi, Asti Cesarian. Saya daulat Asti waktu itu untuk menjadi pembaca pertama draft saya. Jadi Asti itu yang tahu tentang novel ini endingnya seperti apa. Merah itu dia hidup dalam suatu kondisi yang berkaitan dengan kesehatan mentalnya dia. Saya coba angkat ini. Saya bukan seorang psikolog, tapi saya suka mempelajari tentang psikologi. Dulu waktu kuliah saya mempelajari Introduction to Psychology sama Psycholinguistics. Ternyata saya tertarik untuk mempelajari lebih gitu. Jadi selama pandemi pun saya mengikuti beberapa webinars yang berkaitan dengan psikologi. Yang paling menarik buat saya selama setahun kemarin adalah tema inner child. Jadi nanti saya kaitkan, di novel itu saya kaitkan merah ini ada inner child. Apa itu inner child? Nanti saya tidak bisa menjelaskan secara teoritis apa itu, karena saya tidak mempunyai expertise untuk menjelaskan secara detail apa itu inner child. Ini sesuai dengan pemahaman saya setelah saya pelajari dengan literatur yang ada dan mengikuti beberapa workshop dan webinar selama 1 tahun yang lalu. Sampai minggu lalu, besok pagi masih ada satu sesi lagi, saya sesi terakhir untuk mempelajari tentang inner child. Jadi menarik, merah ini dari kecil hingga dewasa, dia banyak sekali pergulatan hidupnya, dia banyak sekali tantangan hidupnya, dan ada seorang pria namanya Palo yang sangat mencintai merah dan bisa menerima merah apa adanya. Ini bukan novel romance, ini novel kesehatan mental sebenarnya, tapi saya ada Palo, ada tokoh Palo di situ yang sangat mencintai merah dan membuat merah itu nyaman dengan kondisinya. Orang-orang di sekitar merah itu ada Ibu Prapti, ibunya yang sangat dia cintai, lalu ada Padi, ada Mamat tadi, ada Mbok Pon itu pengasuhnya merah dari merah kecil. Mbok Pon itu sayang sekali sama merah, suka pijit-pijitin merah, suka masak-masakin, terus sampai dewasa, sampai merah dewasa, sampai merah menikah, Mbok Pon masih tinggal di keluarga ibunya. Lalu ada Rosma, adiknya merah, yang sangat sayang dengan kakaknya. Siapa lagi? Ada beberapa tokoh tambahan lainnya. Jadi nanti setelah baca novelnya mungkin makin paham apa yang dialami oleh merah. Lalu apa itu inner child? Secara gampangnya, inner child itu adalah unfinished business di masa kecil kita. Jadi tidak ada satupun dari kita yang steril dari trauma masa kecil. Masing-masing dari kita itu punya suatu trauma yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita marah, membuat kita kesal sekali dan merasa tidak diperhatikan atau merasa tidak disayang. Itu setiap anak pernah mempunyai itu, bisa dari pola pengasuhan orang tua ataupun orang-orang terdekat di sekitar kita, bisa dari pendidikan usia dini juga bisa dari tetangga, bisa dari caregivers ya, kayak babysitternya atau pengasuhnya gitu. Unfinished business ini bisa terbawa sampai dewasa karena memang belum usai, belum tuntas gitu ya. Ada kebutuhan di masa kecil yang tidak terpenuhi pada waktu itu. Kebutuhan itu kayak minta terus gitu loh, minta terus untuk dipenuhi sampai dia dewasa. Jadi ada, sebentar ya, saya harus scroll down. Mana sih? Ada 5 macam inner child. Mbak Kristina Yoga lebih paham tentang ini yang seorang psikolog. Jadi ada 5 macam inner child yang ada di badan kita sebenarnya, itu vulnerable child, angry child, creative child, playful child, and spiritual child. Ini mana yang mau kita asah gitu? Mana yang mau kita bawa-bawa terus sampai dewasa yang makin berat, makin menjadi beban kita? Apakah yang angry child yang akan kita bawa terus mengingat hal-hal yang membuat kita marah sekali pada waktu kecil, tapi nggak ada yang peduli. Wah, rasa itu kita waktu itu tuh marah sekali. Tapi orang abaikan kita. Orang anak kecil gitu ya. Jadi ada pengalaman yang seperti itu.
Atau yang playful child, dia senang bermain-main, dia senang bergaul dengan teman-teman sebayanya, itu bisa terbawa sampai dewasa. Playful child ini misalnya kalau kita reunian deh, reuni SD, SMP, SMA itu kayak balik lagi, ada inner child kita yang playful, which is di batasan tertentu masih positif, itu yang keluar gitu. Jadi kalau saya keluar pada saat saya mengajar toddlers dengan kids, itu saya loncat-loncat, nyanyi-nyanyi itu kayak anak kecil gitu, kayak terpuaskan sekali playful child yang di dalam diri saya pada saat saya mengajar babies and kids gitu. Ada spiritual child yang terus mengajak kita untuk sudahlah, maafkan saja gitu. Waktu itu memang dia tidak tahu kamu marah. Waktu itu dia tidak tahu bahwa kamu ketakutan. Merinding. Jadi ya, maafkan saja. Jadi bisa spiritual child ini bisa mengajak kita untuk memaafkan apa yang terjadi di masa lalu kita kayak move on gitu ya, dan lebih tegar lagi. Itu spiritual child ini bisa bermacam-macam. Yang bisa terjadi, terbawa terus, atau dilupakan, dimaafkan. Apa yang terjadi? Tadi yang terbawa sama dia sampai dia itu dewasa. Ada yang terus membebani dia sampai dia dewasa, ada teka-teki hidup, ada mesir hidupnya yang berkaitan dengan masa lalu Bupati. Dan itu dia bawa terus, dia gendong terus, dia pertanyakan terus sampai dia dewasa, dan tidak terpuaskan. Ada kebutuhan dia di masa kecil yang dia sangat berprestasi ini dan itu, dan tidak ada penghargaan. Dianggap angin lalu saja. Cara dia membahagiakan orang-orang di sekitar dia, dianggap orang lain, ya itu memang kewajiban kamu untuk membahagiakan kami gitu. Itu terbawa terus sampai dia dewasa. Itu yang terjadi dengan Merah. Itu saya sampai situ dulu aja yang ngomongin Merah ya. Nanti biar tanya sendiri ke Merah pada saat baca. Lalu saya suka membaca novel-novel yang banyak simbol, seperti yang novelnya Dan Brown, itu banyak sekali simbol-simbol dan saya suka. Ada misteri di situ, ada yang digabung-gabungkan. Oh, ternyata simbol ini berkaitan dengan simbol ini artinya adalah ini. Itu saya suka sekali novel yang seperti itu. Saya sebenarnya tidak suka novel horor ya. Nonton film horor pun saya nggak pernah. Saya paling takut nonton film horor. Tapi karena saya biarkan imajinasi saya dan tangan-tangan saya itu menuliskan ini semua, tiba-tiba jadinya ya seperti ini gitu. Simbol dalam novel ini adalah lagu yang selalu disenandungkan oleh Merah, Lelo Lelo Ledu. Tadi waktu di awal ada openingnya menggunakan lagu itu. Lalu ada gelang perak naga antaboga. Mungkin bisa Google nanti apa itu naga antaboga. Yang saya jadikan simbol cover di novel saya. Ini covernya masih cover dummy ya. Jadi ada dua simbol ini yang akan jadi auranya, akan jadi apanya ya, nuansa dari novel ini. Memang berkaitan sama Jawa ya, kebudayaan Jawa, karena pesannya Mas Anang, tuliskan apa yang kamu familiar, tuliskan apa yang kamu ketahui. Jadi ini yang saya tahu adalah budaya Jawa. Saya lahir dan besar di budaya Jawa dan Cina, dan ini dominan sekali pada saat mempelajari kebudayaan Jawa, ini hasilnya gitu. Jadi saya masukkan simbol ini ke novel. Jadi gelang perak naga antaboga ini yang akan membuka misteri juga, salah satu misterinya. Gelang ini warnanya perak, terus naganya itu melilit ke gelangnya, matanya itu bersinar karena matanya dari berlian kuno. Ini nanti ada hubungannya dengan misterinya Merah. Itu next project saya apa, diingatkan oleh Mbak Susi, jangan lupa ya kasih tahu next projectnya apa. Saya masih mau meneruskan buku saya tentang ELT and parenting, jadi English language teaching dengan parenting. Waktu itu saya menulis sampai bab 5, terus berhenti. Mau saya lanjutkan lagi, mau saya tuntaskan juga memoir tentang Eyang Putri saya tercinta, almarhumah, di mana saya belajar tentang kelembutan hati. Lalu saya sudah buat plotnya tentang lanjutan cerita Merah, judulnya Twin Flames in Inari Shrine. Nanti settingnya di Inari Shrine di Jepang. Ada beberapa buku yang selama ini sudah saya hasilkan. Tadi disebutkan ada 7 antologi.
kebanyakan buku saya memang cerita anak ya, sama tentang pengajaran bahasa Inggris. Saya jadi relawan, nggak kelihatan ya. Ini beberapa buku yang sudah diterbitkan bersama teman-teman. Buku ini tidak dijual belikan. Kami udah volume 4. Buku ini tidak dijual belikan. Kami sebarkan di Taman Bacaan Masyarakat untuk pelosok-pelosok Indonesia, di pelosok Indonesia. Storybook for Indonesian Children. Bilingual. Bocor. Sebentar. Oke. Ada 4 volume yang sudah, ada 3 yang sudah kami sebarkan selama ini ke pelosok Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Itu dengan teman-teman Community of English Teacher Writers. Lalu saya pernah membimbing murid-murid saya di Oktri untuk membuat 1 buku berdasarkan cerita mereka. Saya waktu itu membuat kelas menulis, Creative Writing for Teenagers. Bukunya ini kelihatan nggak ya? 5 Fantastic Adventure Stories. Jadi kenapa saya mau belajar terus menulis? Supaya saya bisa berempati dengan proses kreatif murid-murid saya. Kadang mereka stuck dengan ide, kadang mereka itu susah membuat plotnya, susah mengembangkan karakternya. Saya coba menyelami itu dengan menjadi pembelajar. Jadi saya bisa berempati dengan murid-murid saya. Ada kisah-kisah di balik kesuksesan mengajar bahasa Inggris, itu berapa tahun lalu ya, mungkin 11 tahun lalu, saya diajak teman saya di Bengkulu, waktu itu Universitas Bengkulu, beberapa dosen dan guru-guru di bawah bimbingan mereka. Saya menceritakan tentang Uti. Uti itu murid saya di Oktri Bekasi, yang merantau ke Rennes, Britania, di Perancis. Saya kunjungi waktu itu, lalu kami menjadi sahabat jiwa. Terus, yang terakhir, antologi dengan guru-guru, cerita guru di atas garis. Ini tahun lalu juga proyek pandemi, Pak Sabam, Pak Mardi, Bu Marlina, siapa lagi, Bu Luhot ya, ada di sini ya. Teman-teman dari Sumatera Utara, saya diajak juga untuk menulis cerita guru di atas garis. Mungkin beberapa teman-teman waktu itu sudah order, terima kasih. Semoga sudah dibaca bukunya. Karya terakhir adalah pada saat saya ikut lomba menulis dongeng, itu iseng saya ikut karena pada saat saya menjemur pakaiannya tuh banyak sekali, mendung, kadang panas, itu jadi ide cerita saya, ini pakaian ini kalau bisa bicara, mereka pengen cepet kering nih. Tapi si piyama biru ini paling nakal, piyama biru ini pengen cepet kering dan dia, gitu. Jadi ada ceritanya begitu. Akan launching buku itu juga tahun ini, insya Allah. Tapi yang paling berkesan adalah pada saat ini proses yang betul-betul dari awal sampai akhir adalah novel tabir. Saya menulis kepada siapa saya harus berterima kasih karena saya takut lupa. Mas Anang, of course, mentor saya, luar biasa dengan pengalamannya, kesabarannya. Saya suka ngambek. Kalau udah ngambek saya nggak mau nulis, jadi saya minta istirahat, terus nggak mau submit gitu. Jadi minta dimundurkan deadline-nya. Kata Mas Anang, nggak apa-apa, diendapkan dulu aja Mbak, katanya. Saya ingat sekali seperti itu pada waktu saya sakit, pada saat berita duka datang juga saya tidak menulis, dan proses itu tetap tetap berjalan dengan baik waktu itu, walaupun saya berhenti menulis, tapi dan di sini memang minta dituangkan. Mas Anang dan Mbak Susi ini couple yang luar biasa, suami istri yang luar biasa, saling mendukung. Profil mereka nanti bisa dilihat sendiri. Lalu teman-teman Akademi Penulis Buku, para sahabat baru yang saya baru temukan tahun lalu maupun yang sudah lama, ada Mbak Vincentia Ana juga, senior saya di Pertukaran Pemuda ASEAN Jepang, yang sekarang menjadi sahabat menulis juga di Akademi Penulis Buku, Mbak Monita yang baru launching buku Babang Owner, luar biasa, Mbak Agnes Kusuma juga launching buku, dan teman-teman lain yang sedang proses launching buku. My Writing Gurus, Bu Matilda Tumenggung, ini pertama kali saya belajar tentang menulis cerita anak dari beliau. Mbak Ari, Kinoisan, banyak sekali kelas-kelas yang saya juga ikuti dari kelas-kelas beliau. Mbak Reda Gaudiamo, tadinya mau hadir malam ini, tapi ternyata ada undangan acara lain. Jadi Mbak Reda Gaudiamo mungkin teman-teman kenal sebagai penulis seri Nawila. Novelnya, bukunya itu sudah diterjemahkan ke 5 bahasa, dan 2 tahun lalu diundang ke London untuk book exhibition, dan keliling ke sekolah-sekolah untuk menceritakan buku tersebut.
saya sedang ini berproses juga dengan udah Ahmad Fuadi, penulis Negeri Lima Menara. Itu writing guru saya. Asti Cesarian, pembaca novel pertama. Lalu Mas Gilang Permadi adalah desainer untuk cover. Dia melukis dari coretan pensil, lalu pakai cat air, sampai akhirnya dia buat digital. Jadi itu lukisan dia sendiri. Tinggal di mana ya namanya, saya lupa. Indramayu, di Indramayu, Mas Gilang Permadi. Adi Permana yang membuatkan arrangement untuk musik Lelo Lelo Ledung, teman saya ASEAN Jepang. Lalu keluarga saya yang sangat bersabar, tiap kali saya ada terus-terusan di depan laptop, tidurnya kadang malam, bangunnya pagi-pagi untuk menyelesaikan banyak hal. Dan sahabat jiwa saya yang semuanya hadir di sini, yang selalu mendukung saya dan mendoakan. Terima kasih ucapan ulang tahunnya ya di Facebook dengan Instagram, saya belum sempat balas, mohon maaf. Gitu Mas Anang. Ada yang mau pamit nih? Ini, Merah mau pamitan. Matur nuwun sudah mendengarkan kata Merah. Selamat berinteraksi sama Merah nanti jika ketemu ya. Saya stop sharing dulu yang ini, karena saya mau sharing satu lagi. Mudah-mudahan masih berguna. Kelihatan? Belum ya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Sudah. Meet the characters. Tak lelo, lelo, lelo ledo, jep menengo, ojo pijer nangis. Anakku sing ayu rupane, yen nangis ndak ilang ayune. Tak kadang bisa urip mulya, dadi wanita utama. Ngluhurke asmane wong tuwa, dadi pendekaring bangsa. Terima kasih. Sampun Mas Anang, matur nuwun. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Merah dan ceritanya sedikit. Mas Anang, monggo, saya mau di ini nih ada ulasan dari Mas Anang katanya. Saya deg-degan lagi. Baik, makasih banget Mbak Ika. Tadi suaranya Mbak Ika ya. Siapa yang merasa terharu dengar suaranya Mbak Ika gitu ya? Suami saya terharu. Merinding malah. Merinding ya. Saya sedih. Gimana Mas? Aku sedih dengar lagunya itu tadi. Oke. Mantap. Saya membayangkan itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh Mama Sri ya kepada Mbak Ika ya. Pada waktunya nanti Mbak Ika akan menyanyikan itu pada putrinya. Gitu, ya. Saya yakin bahwa di balik suksesnya Mbak Ika ada seseorang yang pasti sangat-sangat membantu beliau dalam proses awal ini. Ya, siapa beliau? Mama Sri ya. Ini tahun 2018 ya. Itu ketika itu kita sama-sama ada acara traveling sekaligus nulis ya. Itu Mama Sri, mamanya Mbak Ika gitu, menemani Mbak Ika naik turun panasnya kayak apapun ditemenin gitu ya. Bahkan malam hari pun ketika proses itu dilakukan ya. Sebentar fotonya. Nah, ini Mbak Ika ya. Mbak Ika kemudian mamanya selalu mendampingi ya. Bagaimana proses ini yang direstui oleh mamanya akhirnya berbuah hari ini. Nggak peduli proses itu membutuhkan waktu berapa tahun, tetapi ketika sebuah niat baik, ketika sebuah rencana baik, ketika sebuah keinginan yang kemudian ditekuni, akhirnya bisa pecah telur juga hari ini. Ya, ini beberapa teman juga dari Mbak Ika, ini Mbak Ika di sini ya. Kita sama-sama berikrar ketika itu bahwa apapun yang kita lakukan dengan
dengan karya tulis kita itu semata-mata kita berikan untuk Indonesia yang lebih baik ya. Kita kumpul bareng. Ini ada teman dari Papua ya. Ketika kita jalan bareng ada teman dari Papua ya. Ada Bang Johan, ada juga Kak Ica. Ini dari Laos ya, teman dulu lahir di Indonesia tapi kemudian tinggal di Laos. Ada Bu Guru Ari di sini ya. Kemudian ada ini Mbak Ika ya, kemudian ada juga saya di situ. Ya, kita sama-sama saling mendorong 2018 sampai dengan hari ini dan kami masih terus saling menjaga api untuk terus bisa berkarya ya, saling mengompori gitu ya. Ini kami bisa rame-rame duduk lesehan, kita bisa nyanyi bareng, kemudian nulis bareng, ketawa-ketawa, ledek-ledekan gitu dalam suasana yang sangat-sangat menyenangkan ya. Nah, bagaimana proses itu bisa berjalan dan kemudian hari ini pecah telur gitu. Saya membayangkan bahwa tadi Mbak Ika terlalu banyak menyebut nama saya gitu. Padahal kalau kita lihat dari daftar orang yang diberi ucapan terima kasih, atau kalau sebuah buku biasanya juga ada halaman terima kasih, kita bisa menebak kok bahwa Mbak Ika ini belajar nggak cuma dari satu penulis gitu. Bisa jadi saya hanya seujung kuku dari proses belajar Mbak Ika yang sangat panjang gitu. Saya ngamatin siapa yang beliau like ketika di Instagram, oh ini pasti gurunya gitu ya. Itu proses itu. Betapa seseorang haus ilmu ya. Bahkan dalam artian hanya untuk menghasilkan satu buku, mungkin Mbak Ika berguru pada 5 orang gitu ya. Luar biasa banget. Dia juga melibatkan banyak sekali teman-teman yang merancang untuk covernya, merancang lukisan gelangnya, kemudian juga melibatkan teman sebagai pembaca pertama gitu ya. Terima kasih Mbak Asti ya telah menjadi bagian penting dari proses ini gitu. Teman-teman yang juga lembur gitu ya, yang baru menulis ketika sempatnya malam, terutama para ibu-ibu gitu ya, menulis malam hari, itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa bagi proses menulis seorang penulis gitu. Orang bilang penulis itu kerjanya soliter, sendirian. Bisa jadi benar gitu. Tetapi di balik itu sebetulnya ada nyala api yang harus terus dinyalakan gitu. Seseorang tidak mungkin sendirian gitu ya. Saya itu orangnya sabar, tetapi ngadepin Mbak Ika, saya itu harus lebih sabar lagi gitu, prosesnya gitu. Karena sama-sama punya deadline gitu ya. Gitu. Maka ketika misalnya teman-teman di mentoring Akademi Penulis Buku, pengen nambah lagi dari sebulan jadi 2 bulan, biasanya kita tolerir. Tapi begitu 3 bulan, udah saya cerai gitu ya. Saya nggak mau nemenin berlama-lama gitu. Sebab ada saatnya seseorang itu harus turun gunung. Ya, ilmu 2 bulan di mentoring itu sudah cukup gitu. Kalau sampai masuk bulan ketiga, berarti ada yang salah dalam proses penangkapan dari materi itu. Ya. Lalu bagaimana tentang buku ini sendiri? Ya, buku tabir. Awalnya saya udah tahu ya gambaran umumnya gitu. Tetapi tiap kali saya terima naskah, saya tuh kok bingung gitu ya, bingung. Karena ini memang benar-benar tabir gitu. Ada satu tokoh di mana dari awal sampai akhir itu tabirnya hitam banget gitu. Itu baru dibuka di belakang gitu. Sehingga saya yang hanya dapat kiriman naskah itu bab demi bab seringkali bingung. Bukan hanya bingung, saya salah menginterpretasikan cerita gitu. Ya, salah menginterpretasikan cerita gitu. Karena ada tokoh yang benar-benar nanti twist banget gitu. Beda banget apa yang saya bayangkan di awal kemudian di belakang gitu. Nah, sehingga seringkali Mbak Ika itu harus menjelaskan lagi ke saya gitu. Dan itu luar biasa banget. Hal kedua yang bikin naskah ini berat buat saya sebagai seorang mentor adalah point of view-nya ya. Sebuah cerita bisa point of view orang pertama, orang ketiga gitu. Ini Mbak Ika pakai point of view orang pertama gitu. Celakanya point of view-nya itu tiap bab itu beda orang gitu. Bayangkan bab 1 point of view-nya si merah gitu. Bab 2 point of view-nya beda lagi gitu. Jadi sama-sama pakai aku di bab 1 tuh beda orang dengan aku di bab kedua. Si Mamet yang sopir pun diberi kesempatan untuk menjadi aku di salah satu bab gitu. Itu ada sesuatu yang luar biasa karena Mbak Ika bisa menjaga ritme itu, menjaga karakter tokoh cerita dengan sangat baik ya. Banyak pemula dalam artian baru pertama kali bikin buku, bikin novel, itu seringkali terjebak pada tokoh-tokoh yang stereotip gitu.
orang pertama, orang ketiga, ada 10 tokoh, itu cara ngomongnya relatif sama gitu, ya. Sehingga itu menjadi membosankan banget. Tapi Mbak Ika bisa menjaga karena sejak awal jangan bikin cerita dulu deh, bikin dulu tokohnya dengan konkret, umurnya, bentuk rambutnya, bentuk fisiknya, cara ngomongnya, bahkan bila perlu latar belakang kehidupannya gitu. Sehingga ketika si Mamat ngomong ketemu dengan tokoh X misalnya, ya, itu beda banget cara ngomongnya gitu. Yang satu ngelantur, mungkin yang satunya ngomongnya seperti mengomando gitu. Beda banget gitu. Itu yang hal kedua yang saya lihat luar biasa banget. Terus hal ketiga yang keren adalah karena Mbak Ika sibuk dan dia pengen mengikat cerita itu, maka dia bikin seperti jembatan. Dibikin bab pertama sama bab penutup gitu. Itu luar biasa banget ya. Bab pertama dan bab terakhir dibikin. Bayangkan kalau Mbak Ika karena kesibukannya dia nulisnya linear, bab 1, kemudian bab 2, bab 3, saya yakin pasti ambiar gitu. Karena konsentrasinya pasti pecah gitu, ya. Udah gitu Mbak Ika ini kan orangnya perfeksionis banget gitu. Di tengah jalan saya yakin ketika itu tidak diikat di ujung jembatan satunya, cerita pasti akan berbelok gitu, berbelok banyak banget gitu. Ya, itu hal ketiga yang saya lihat gitu, ya. Dan yang terakhir catatan saya bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara orang sukses menulis dengan orang sibuk. Artinya, ada orang sibuk yang bisa berhasil nulis buku, tapi ada juga orang yang sibuk gagal nulis buku. Ada juga sebaliknya, ada orang yang tidak sibuk, gagal juga nulis buku, tapi ada juga orang yang tidak sibuk, bisa sukses nulis buku. Jadi, jangan pernah berkata bahwa saya sibuk, maka saya tidak bisa nulis. Gitu. Yang penting adalah kita bisa menjaga api itu, kemudian juga menerapkan metode-metode seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ika, ya, tentang bagaimana dia bisa mengikat cerita di depan, mengikat cerita di belakang, kemudian pastikan tokoh-tokohnya sudah konkret di awal gitu. Karena dengan tokoh yang konkret, yang punya misi berbeda, itu tinggal kita benturkan aja, ya. Tokoh satu dengan tokoh dua benturkan, gitu, benturkan lagi, itu akan menjadi sebuah cerita dengan banyak konflik dan membawa cerita itu semakin maju. Oke, banyak banget ya saya ngomongnya ya, malah kayak presentasi. Oke Mbak Ika. Kayaknya daripada saya yang banyak ngomong, kita buka pertanyaan deh ya Mbak Ika ya, gitu ya. Teman-teman bisa tuliskan di kotak chat gitu ya. Nanti yang pengen ngobrol langsung dengan Mbak Ika boleh ya, bisa langsung buka audionya, kemudian ngobrol dengan Mbak Ika. Kalau yang masih malu-malu, nanti kita bantu bacakan pertanyaannya. Gitu Mbak Ika? Oke. Mas, Mbak Risma dari Bangladesh dan juga Widya Satnovik dari New York malam ini juga hadir. Terima kasih Novik. Listener, thank you. Novik ini sibuk sekali, seorang diplomat di New York dan malam ini hadir. Ini teman saya pertukaran pemuda juga ASEAN Jepang. Mana Novik? Ada Novik tadi say hi, matur nuwun. Mbak Risma juga jauh-jauh. Terima kasih banyak. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Metodenya mau bagaimana Mas Anang? Langsung open mic atau? Bisa langsung juga, kalau mau nyoba dulu yang langsung mau bicara, monggo. Ada Asti Cesarian, apakah mau curhat sebagai pembaca pertama? Iya nih, pengen denger Mbak Asti nih. Asti dong, Asti. Open mic dong, Asti. Halo semuanya. Asti, senangnya Asti hadir. Selamat buat Ika, so proud of you. Apa rasanya, Ti, jadi pembaca pertama, Ti? Ya, seneng banget, bangga, thank you banget, I'm so honored. Saya merasa bahwa cerita saya kemungkinan tidak dimengerti sama orang lain, gitu. Itu ketakutan terbesar saya. Jadi saya bilang sama Mas, ngerti nggak ya kalau masing-masing tokohnya itu bercerita? Pada saat pasti dalam waktu 1 malam kalau nggak salah dia langsung balik, I'm done, dia bilang gitu. Terus gitu udah selesai nih, udah katanya. Terus Asti bilang, terus saya ngerti nggak ceritanya? Ngerti katanya. Itu nomor 1 tuh. Yang penting pembaca ngerti dulu ceritanya gitu. Luar biasa Asti, thank you ya bersedia jadi korban pembaca. Sama-sama, seneng banget. Kan nggak serem ya Ti? Banyak yang ngira serem Ti. Nggak serem kan Ti? Jangan spoiler ya Ti. Thank you ya, Ti. Thank you, sama-sama. Senang banget.
Thank you, Ti. Oke, silakan teman-teman. Ini Pak Johan dari Timika ya. Terima kasih banyak Pak Johan. Jam berapa di sana? Wow, thank you. Ada Cieni dari Banjarmasin, teman-teman di Oktri. Mbak Viana, ini penulis juga nih. Nah, ini Mbak Viana spesialis horor nih emang nih. Saya udah baca Kolam Muna, luar biasa. Mbak Ana, keren-keren. Saya nggak bisa baca satu-satu yang di chat ini, mungkin bisa dipilih oleh Mas Ana atau open mic. Ini Mbak Ika ada pertanyaan bagus nih dari Mas Guntur nih ya. Mas Guntur di Semarang ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Bu Ika menemukan tokoh-tokoh dalam novel? Apakah ini tokoh nyata atau berdasarkan imajinasi gitu? Ini benar banget. Justru saya pengen tanya nih, dari skala 10 sampai 100 ini berapa persen dalam kehidupan Mbak Ika? Merah atau semuanya? Semuanya. Semuanya ya. Ini berdasarkan pengamatan sosial, pengamat mendengarkan cerita orang, mengamati sendiri beberapa teman, saudara, mungkin teman-teman masa kecil yang pernah mengalami trauma, maupun yang setelah dewasa masih mempunyai masalah dengan kesehatan mental. Ini suara saya, Mas. Keputus-putus ya? Halo? Halo ya? Yes, oke. Pak Guntur, saya sering tertuduh, bahkan oleh Mas Anang, Mas Anang selalu nanya, ini merah ini siapa ya? Gitu. Saya tertuduh di merah, padahal merah itu adalah kombinasi sifat-sifat fiktif yang saya coba buat untuk dijadikan satu ke si merah. Gitu. Jadi, nanti bisa masih putus-putus ya? Iya, masih agak putus-putus. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Kali ya. Nanti bisa coba, pasti aja pertanyaannya begini ke saya. Memang ada ya orang seperti ini? Kasian banget kata Asti. Saya ingat banget itu komentarnya Asti tentang tokoh merah. Nanti bisa dibaca sendiri ya Pak Guntur. Karena memang merah itu adalah kombinasi dari beberapa sifat beberapa orang lah, saya coba jadikan satu jadi merah. Itu salah satu misteri sebenarnya, kuncinya di situ. Gitu. Itu ya Pak Guntur. Terima kasih sudah hadir. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, buat teman-teman, sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya, ada pengumuman penting nih. Nanti teman-teman bertahan sampai acara berakhir ya, karena Mbak Ika menyediakan banyak hadiah untuk teman-teman yang aktif, kemudian yang menemani Mbak Ika launching sampai dengan menit-menit terakhir, gitu ya Mbak Ika ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari Kak Fredes Pinda Wulandari. Pernah ada writer's block enggak Mbak Ika? Mbak Winda ya, Mbak Winda kan juga baru menerbitkan buku ya. Selamat ya. Saya dimarahin Mas Anang waktu itu pada saat mengatakan lagi kena mental block nih, nggak mau nulis gitu. Saya ngambek waktu itu, memang karena lagi banyak banget tugas, lagi banyak banget kewajiban, dan saya lagi moody gitu. Jadi saya bilang sama Mas Anang, lagi kena mental block nih, nggak bisa mikir gitu. Terus kata Mas Anang, nggak ada itu yang namanya writer's block. Waktu itu saya nyebutnya mental block, terus disambut sama Mas Anang writer's block. Jadi memang setelah saya mencoba untuk menghayati itu, tidak ada yang namanya writer's block. Kalau mental block mungkin ada ya, tapi kalau writer's block itu sebenarnya ide itu ada. Cuma bagaimana kita mau menuangkan itu dengan nyaman. Saya ambil banyak hal, kadang saya tulis di buku-buku coretan saya seperti ini, coret-coretan begini, kadang di post-it, kadang-kadang di seperti ini. Apapun di handphone atau apa, saya coba ini merah mau ngomong apa lagi tuh gitu. Jadi saya tuliskan aja. Nanti pada saat saya moodnya lagi baik, waktunya memang ada, biasanya minggu pagi, saya bangun pagi-pagi sekali untuk menyelesaikan cerita, karena minggu malam kan deadline harus submit ke Mas Anang gitu. Jadi saya pagi jam 4 itu saya udah bangun, terus saya menulis. Ada me time yang saya, kenapa ini tidak menjadi beban? Karena saya suka. Saya jadikan writing ini sebagai me time saya. Saya sendiri mendengarkan musik dari Spotify, bikin kopi, cemilan, terus saya punya me time yang belum bangun. Jadi itu me time saya dengan ide-ide yang ada.
Karena di-lead oleh Mas Anas bahwa tidak ada writer's block. Sekarang saya yakin bahwa tidak ada writer's block. Itu Mbak Windy. Oke, makasih. Nah, kita sambung dengan Mbak Viana nih. Malam Mbak Ika, gimana ide tentang merah ini muncul ya? Tadi sempat disinggung ya dari pengamatan, kemudian dari belajar juga. Mau ditambahkan lagi Mbak Ika? Ide merah muncul dari mana? Oke. Merah waktu dibeli itu namanya bukan merah. Ya. Ini ada ehonya ya Mas, sebentar ya. Oke, merah waktu di Belitung namanya itu Arini. Saya buat pertama kali namanya Arini dengan Ardo, bukan merah dengan Palo. Jadi apa ya? Tokoh merah, nama merah itu tiba-tiba melintas aja. Apa ya nama yang lebih cek dari ini gitu, yang orang gampang nyebutnya dan orang bisa ingat gitu. Jadi saya coba membrainwash kepala saya, bukan Arini sama Ardo lagi. Yang mau saya tulis adalah tentang merah dan Palo gitu. Dan nama Palo dari mana saya juga nggak tahu. Waktu itu tiba-tiba pengen ngomong Palo aja. Oke, merah dan Palo gitu. Gitu Mbak Viana. Termasuk apa ya karakternya dia itu seperti dia mengembangkan dirinya sendiri. Mungkin ini berkaitan dengan dulu saya bikin skripsi. Skripsi saya tentang Christmas Carol dari Charles Dickens. Jadi skripsi saya mengulas tentang novel klasik Christmas Carol. Di situ saya mengupasnya dari sisi psikologi tentang theory of characteristic development. Di situ saya belajar bahwa si tokoh utama Ebenezer Scrooge itu mengalami dia kan haunted ya, dihantui oleh ghost of the past, ghost of the present, and ghost of the future. Nah di situ dia ada perubahan karakteristik dia dari yang tadinya seperti apa di akhir cerita menjadi seperti apa. Sepertinya itu juga mempengaruhi pola pikir saya bahwa tokoh dalam suatu novel itu bisa ada, dia tidak stagnan dengan karakteristik itu, dia bisa berkembang gitu. Sepertinya itu sih yang jadi, setelah saya ingat lagi, oh ya saya pernah mempelajari teori itu gitu. Jadi dan itu saya tuangkan dalam bentuk skripsi. Ini ya yang Mr. Scrooge itu kan ada karakteristik development di situ. Jadi skripsi saya waktu itu juga sudah mengulas tentang novel dan isinya tentang hal yang berkaitan dengan psikologi. Itu Mas Anang, Mbak Viana, oke? Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan dari Pak Johan ya. Dia penasaran banget pengen baca. Nanti kita sampaikan ya cara pre-ordernya gitu ya. Kayaknya mau dicetak terbatas jadi belinya harus balapan gitu ya. Gitu. Jadi ini buku ini eksklusif banget gitu. Nah, katanya pertanyaan dari Pak Johan adalah tradisi dan kota apa yang ada dalam cerita ini Mbak Ika? Apakah ada tradisi khusus, ada kultur khusus gitu di dalam kisah yang dipakai Mbak Ika? Oke, Pak Johan, selamat malam. Jadi tradisi Jawa, kotanya tidak saya sebut di situ. Itu kota itu bisa di mana aja, tapi di Jawa Tengah. Karena dari bahasa para tokohnya juga bahasa Jawa Tengah, daerah Semarang, Kendal, daerah sana. Terus lagu Tak Lelo Lelo Ledung itu adalah lagu pengantar tidur. Seorang ibu biasanya menidurkan anaknya dengan lagu tersebut. Isinya itu penuh harapan dan doa. Selain menenangkan si bayi, selain menidurkan si bayi, di dalam lagu itu juga ada pesan-pesan dari seorang ibu atau ayah, pengharapan dia terhadap anaknya. Gitu Pak Johan. Jadi, mantap. Terima kasih Mbak. Luar biasa. Luar biasa Pak Johan. Pak Johan udah lebih banyak lagi bukunya. Pak Johan ada jam 10 ya di sana ya? Iya. Ini sepertinya bukan Pak Johan. Saya akan temani sampai akhir. Langsung ke Mbak Ika. Ayo, silakan. Monggo. Hai Ika. Nih. Dina. Aduh, nggak kelihatan. Sebentar, siapa ya? Siapa Dina, Ika. Dina Wahyu ya. Selamat ya. Thank you Dina. Nuhun. Mana Dina? Kelihatan Dina Rahmawati. Oke. Hai Dina. Hai. Dina. Bangga banget. Sahabat jiwa. Sama tetangga, bekas tetangga. Di Balikpapan. Tetangga dan
Jiwa sama Asti juga ini barengan kita satu geng di Balikpapan. Udah yang benar-benar udah kayak saudara lah ya. Ya, kakak adik. Nah, aku mau nanya nih sama Ika nih ya. Sebagai kan tadi awalnya tuh kita ditanya ini endingnya tuh paling seneng ending yang gimana gitu ya. Sekarang gini, kayak kita tanya endingnya Ika itu yang seneng itu bagaimana? Oh, Itu ending. terus yang kedua itu yang mau aku tanyain, apakah pada saat menulis nih, kan rata-rata tuh kalau pembaca tuh senengnya happy ending lah ya gitu. Termasuk saya, kalau udah nonton film atau baca terus sad ending atau yang bikin penasaran tuh agak-agak sebel gitu sebenarnya. Nah, Ika pada saat menulis itu mementingkan pembaca seperti maksudnya kan mayoritas senangnya happy ending atau berjalan begitu aja. Nah, seperti itu. Thank you, Kak. Yuk, susah amat, Din. Nanti di WA aja ya, Din. Kan biar semua tahu ya. Tadi novel ini happy ending, sad ending, atau open ending gitu ya? Ya, itu jebakan sih agak-agak ya sebenarnya ya. Nggak jawab. Enggak. Aku lebih nanyain tuh. Ya, novelnya itu tadi bab 1 dan bab akhir karena memang aku mau ada misteri di situ. Dari kata kunci misteri mungkin tahu ya Dina akhirnya seperti apa gitu. Jadi dan apakah dibuat khusus untuk memuaskan pembaca atau mengalir begitu saja? Aku biarkan mengalir begitu saja. Cuma memang ada constraints waktu itu bilang sama Mas Anang, aduh ini kalau beberapa adegan dibaca oleh orang tua siswaku itu bagaimana ya gitu, takutnya ada judgement gitu ya, kok guru anakku kok nulisnya begini gitu. Itu terus terang ada belenggu itu yang akhirnya diperhalus di beberapa scene, di apa ya, bukan dipoles ya, dipercantik ya, diperhalus lah gitu di beberapa scene supaya tidak terlalu apa ya, supaya tetap berkenan lah di yang membaca gitu. Jadi memang tetap masih ada batasan yang aku belum bisa bebas mengekspresikan karena membayangkan bahwa aduh ini kalau sampai dibaca orang tua siswa bagaimana ya gitu. Tapi Mas Anang bilang kan yang membaca kan orang tuanya bukan siswanya. Terus ya juga ya. Jadi kalau pembaca dewasa pasti sudah punya pemilah gitu ya, mana yang baik, mana yang buruk, dan tahu bahwa ini hanya fiksi gitu ya. Tapi tetap ada, bukan beban ya, tantangan itulah supaya beberapa scene itu memang diperhalus sedikit gitu. Din. Oke, thank you Kak. Selamat ya, ditunggu bukunya. Makasih kadonya, mau kena cantik banget, makasih. Thank you. Dia senangnya. Mas Anang? Masih di mute Mas Anang. Maaf, mikrofonnya. Ya. Kayaknya ini sekalian reuni ya Mbak Ika ya. Alhamdulillah. Teman-teman yang masih kangen, ya teman-teman lama, teman-teman komunitas yang mau tanya langsung ke Mbak Ika, oke langsung aja ya, aktifkan audionya, langsung bertanya, nanti kita langsung pin biar bisa muncul bareng berdua. Gitu. Oke, silakan siapa? Nanti ada kuis, kita pilih 3 peserta, Mas. Oke. Baik, sambil menunggu yang ada pertanyaan ini, Mbak Monita tanya juga nih kayaknya, dia pengen nyusul juga nih. Mbak Monita Alfianto. Mbak Monita mau langsung bicara langsung, tapi kita batasi waktunya ya, nggak boleh 1 jam ya. Silakan Mbak Monita. Saya rugi dong kalau nggak 1 jam. Mbak Ika, Miss Ika, kok Mbak Ika sih Miss Ika. Babang lagi biasa dah, habis dinas istirahat dulu. Mbak Miss Ika, aku mau bertanya. Kan kemarin ceritanya mau nyusul Miss Ika nih, bikin novel. Saat mencoba menulis gitu ya, kan kata Mas Mentor harus ada greget-gregetnya, konfliknya, atau munculkan tokoh-tokoh yang berbenturan gitu, biar konfliknya makin oke. Itu kan pas nulisnya tuh kayak bertentangan dengan hati nurani ya. Bawahnya ini orang kok gini banget gitu. Kan nulisnya kita jadi sulit gitu kan. Nah, gimana saran dari Miss Ika cara menghadapi
hal yang bertentangan dengan nurani itu. Oke. Kak. Thank you, Ma. Aduh, Ma, I love you. Thank you. Ini ibu luar biasa sekali. Thank you pertanyaannya. Ini susah-susah gampang karena waktu itu pertama kali tantangannya adalah pas submit karakter, ada berapa karakter itu, terus pas di review oleh Mas Anang, dia bilang ini kok karakternya kok baik semua ya? Di mana konfliknya? Kalau semua karakter yang dibuat itu orang baik semua, tidak akan ada konflik. Dia bilang gitu. Terus akhirnya bikinlah konflik, orang dibuat agak jahat sedikit gitu ya, dengan masa lalu ini dan itu. Tetap tidak ada gregetnya gitu. Jadi memang harus ditegain, seperti di dunia nyata, ada yang baik, ada yang kurang baik. Jadi supaya ada itu, ada konflik yang terjadi gitu. Dan kebanyakan di novel ini sebenarnya konflik batin ya sebenarnya. Selain konflik antar tokoh gitu, ini konflik batin yang banyak percakapan pribadi gitu ya, percakapan batin gitu. Tapi memang akhirnya ditega-tegain beberapa tokoh jadinya agak jahat sedikit. Terus untuk tokoh Mamat terutama Mas Anang tuh, aku mau si Mamat ini remblong, pokoknya remblong gitu kata Mas Anang. Akhirnya diblongin beneran untuk tokoh Mamat ini gitu. Jadi seninya mungkin di situ Mbak, bikin tokoh itu yang berbeda-beda gitu. Itu Mbak Monita. Terima kasih Mas Ika. Pokoknya walaupun bertentangan dengan nurani ya sudahlah, jalanin aja gitu ya. Namanya fiksi kali ya. Jadi biarlah. Rekaan kan. Untungnya itu tokoh rekaan. Jadi kita punya pion-pion yang kita mainkan itu sih. Thank you ya. Terima kasih Miss Ika. Iya, Mak. Iya, Mbak Ika dan Mbak Monita ini dua orang yang kontras ya. Yang satu fiksi banget, yang satu non fiksi banget gitu. Jadi Mbak Monita ini baru ikut kelas saya, kelas novel. Saya tahu bagaimana beratnya beliau dari seseorang penulis non fiksi tiba-tiba harus membuat banyak konflik di dalam sebuah cerita gitu ya. Padahal kalau sebuah novel, entah itu tokoh jahat ataupun tokoh jahat atau tokoh baik, itu sama-sama sebetulnya ekspresi dari diri kita gitu ya. Tokoh baik itu adalah mencerminkan obsesi kita atas banyak hal yang pengen kita lakukan ya, impian kita, memperbaiki masa lalu, kemudian obsesi kita, mungkin orang tua kita tidak sebaik yang kita bayangkan. Nah, itu kemudian kita wujudkan dalam tokoh-tokoh orang tua yang baik gitu. Sebaliknya tokoh-tokoh jahat itu adalah juga gambaran dari diri kita, bagaimana kita pengen memberontak, bagaimana kita ingin mendobrak sesuatu gitu. Itu biasanya kita titipkan pada tokoh-tokoh itu. Jadi tokoh baik, tokoh jahat sebetulnya ya abu-abu juga gitu, karena masing-masing kan punya misi yang berbeda, dan misi itu sudah pasti 100% benar menurut mereka gitu ya. Itu yang terjadi. Oke Mbak Ika, ini udah pukul 8.16. Teman-teman yang masih bertanya, makasih banget. Tetapi kita coba rem dulu pertanyaannya. Kalau dituruti pasti banyak banget yang pengen kita gali dari Mbak Ika ya. Mbak Ika masih punya beberapa sesi nih. Ada game juga, ada quiz juga. Mau langsung diambil Mbak Ika sekarang waktunya? Mungkin kita cari volunteer 3 orang yang mau ikut quiz, boleh Mas? Oke. Pilihnya seperti apa? Monggo Mas Anang sama Mbak Susi yang pilih. Yang bersedia mungkin bisa ikut. Oke, kita pilih 3 orang ya Mbak Ika ya. 3 orang. 3 orang. Saya pilih berapa? 3. 3 juga. Saya semua ya. Saya pilih Mbak Dina. Halo Mbak Dina, masih di situ ya. Kemudian Mas Johan. Mas Johan di Papua. Satu lagi siapa nih? Mbak Asti deh, ya. Mbak Asti, Mbak Dina, dan Mas Johan. Asti nggak boleh, karena udah tahu ceritanya. Oh gitu ya, benar. Gitu. Nggak boleh. Maaf ya, Sti. Siapa? Nah, ada kakak senior saya dari Purwokerto, Mbak Popi, dosen dari UNSUD. Monggo kalau berkenan. Oke, ya. Udah dapat 3 ya? Kalau Mbak Popi berkenan, monggo. Oke.
Oke, jadi gampang mainnya ini ada 6 pertanyaan, masing-masing peserta mendapatkan 2 pertanyaan. Kalau tadi menyimak, ini cara guru ini comprehension check. Jadi kalau tadi menyimak pasti bisa menjawab pertanyaan ini dengan gampang. Izinkan saya share ini ya. Ini saya biasa main-main ini sama anak-anak di kelas. Hello Octree team ada di sini semua. Bamboozle. Tim 1, tim 2, and tim 3. Jadi tadi siapa aja, Mas? Dina, Pak Johan. Pak Johan. Ini kelihatan ya? Kelihatan nih, Kak. Oke, Dina tim 1 ya. Oke. Nah, terus Pak Johan. Halo Pak Johan. Ada Pak Johan? Masih ada? Pak Johan masih menyimak. Pak Johan, halo. Yang ketiga masih ada. Hadir. Tim kedua ya. Lalu tim ketiga tadi Mbak Popi dari Purwokerto. Masih ada? Halo Mbak Popi. Kalau gitu nanti Mbak Popi yang nanti ya. Satu lagi Mas, monggo. Ganti. Oke. Oh, ada Dwi Lina dari Purwokerto. Ini mewakili teman-teman Purwokerto. Okay. Ibu Lina, ini Olive dosen di Solo. Olive. Gimana? Olive tim 3 ya. Oke. Dina boleh satu nomor Dina. Buka Mas Heri aja, Kak. Mas Heri. Mas Heri, oke. Mas Heri mewakili Olive ya, istri. Oke. Cheerleaders. Oke. Dina pilih satu nomor. Oh, pilih salah satu gitu ya? Satu nomor. Oke. Nomor 4 deh. Nomor 4. Ayo jawab. Apa pekerjaan merah? Web web engineering lah gitu ya kalau nggak salah. Bener nggak sih? Iya, Asik. Oke, Dina apa Dina? Kayak web engineering gitu. Kayak web engineering. Boleh. Oke. Benar Dina. Boleh. Oke, boleh. Dina apa yang enggak? Oke. Terus yang tim 2 Pak Johan? Pilih Siap, nomor 5. Nomor 5 Pak Johan. Ya. Nah, ini tahu nggak kira-kira ditebak siapa Pak Debano, Pak? Hubungannya dengan merah apa Pak Debano? Pak Debano kalau nggak salah itu dia yang membuat seseorang yang mencintai Rina yang merah yang membuat si merah merasa nyaman. Oke. Kalau nggak salah. Pak Debano adalah padenya merah, Pak. Kakaknya Bu Prapti, ibunya. Jadi yang tadi mencintai merah namanya Palo, Pak. Bukan Pak. Palo, aduh. Oke. Pasti yang udah baca. Mau ketawa pasti. Yang ketiga. Siapa tadi? Mas Heri dari Solo. Monggo. Mas Heri apa? Nomor 3. 3. Ayo loh. Pasrah, nggak bisa. Ayo nih. Blero nggak apa-apa ya, Kak? Ayo Olive bantuin Suaminda. Malah pergi. Lelo, ledo. Udah itu aja bisanya, Kak. Oke. Thank you. Oke, Mantap. Nomor 1 lagi Dina. Nomor 1 deh. Nomor 1. Ayo jawab lagi. Waduh. Ya? Nah, yang baca di Facebook sama IG mesti tahu nih. Kacang merah. Ya. Ayo Din, apa Din?
Makanan Jepang pokoknya kali. Penasaran ini. Nggak tahu Ika. Nggak tahu. Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah nih. Ayo. Ada lagi hadiahnya. Yang tahu, ayo. Boleh open mic yang tahu. Boleh buka IG ya. Lodeh. Putih Indah, hello. Hai, Nana. Nah, ada yang mau jawab? Apa makanan kesukaan Merah? One ya. 2. 1. Nasi Apa liwet. ya? Sambal kentang goreng pelati pedes. Nah loh. Ya ampun, itu makanan dari Solo. Asli. Pedes, oke. Sorry ya, Din. Nasi liwet dengan sambal goreng kentang. Ya, Pak Johan. 2 atau 6, Aku Pak? lagi ya. Ya, 2. Lanjut. Tinggal terakhir. Halo. Siapa nama pengasuh Merah? Waduh. Jangan Pade Bano ya, Pak. Bukan itu padenya. Tanya tadi saya gimana sih? Siapa, ayo? Pas. Bo? Tidak sempat ini ikut penjelasan tadi yang awal. Oke, siapa yang jawab? Ada yang jawab di chat? Ada di chat, ada Mbak Pon. Oh, siapa? Oh, Dwi Clara. Oh ya, Mbak Dwi. Oke, Mbak Dwi nanti dapat hadiah. Oke, Mbak Susi, Mbak Dwi nanti dapat hadiah. Penasaran ini. Mbak Pon. Mbak Dwi. Oke, the last one. Ya. Nah, deskripsikan gelang naga antaboga yang dimiliki Merah. Tadi ada deskripsi. Gelang perak, ada naga yang melingkari gelang tersebut dengan mata yang bersinar karena matanya terbuat dari berlian kuno. Ibu dosen luar biasa. Ini Olive ini teman paskibra saya nih, luar biasa. Oke. Terima kasih yang berpartisipasi. Ada hadiahnya, semuanya dapat hadiah. Jadi tiga-tiganya dapat hadiah. Iya. Merah sangat sayang sama Merah ya. Palo sangat sayang sama Merah. Palo itu memanggil Merah itu Pearl, mutiara, Pearl gitu. Nah, karena itu hadiahnya buat yang peserta kuis ini khusus nih. Ada gelang mutiara. Wah. Ada 3 kotak. Ini buat yang sudah berani malu ikut kuis. Kirim ya. 1 ke Solo, 1 ke Timika, 1 ke Kebon Jeruk ya Dina. Jeruk purut. Aduh. Sudah. Mbak Ika masih ada bagi-bagi hadiah lagi? Ya. Maunya apa? Saya punya ini. Oke, ini sekalian. Starbucks deh. Ya. Semoga kelihatan ya. Ini karena agak glare. Ini kelihatan? Kelihatan. Nah, ini memo aja, dalamnya kosong, tapi covernya cover novelnya. Mudah-mudahan ini ada gelang antaboganya. Saya punya 10 memo ini. Ini dengan ini hasil karya sahabat saya di Balikpapan juga, Mbak Dia Setiawati. Ini masker Nusantara. Jadi ada peta Nusantaranya, nanti dapat memo dengan masker Nusantara. Untuk yang apa Mas? Datang pertama kali ya? Yang pertama kali hadir. Yang dapat hadiah yang order paling cepat aja kali ya. Setuju ya? Jangan ada paksaan di antara kita ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti kita pilih 3 yang pertama kali hadir tadi. Lihat susunannya nanti ya Mas ya. 3 untuk yang 3 tamu yang pertama kali hadir. Lalu Mbak Dwi Clarasari tadi 1. Terus selanjutnya apa Mas? Yang itu, yang order. Yang pre-order paling cepat ya. Aduh, kasih. Silakan. Teman-teman bisa masuk ke link ini untuk order.
harganya belum dibuka, namanya juga buku tabir kan, jadi harganya juga masih di dalam tabir gitu ya, gitu. Nah, silakan teman-teman isi ya, bisa difoto dulu ya, karena ini mau di close ya, difoto dulu nanti atau nanti co-hostnya bisa tuliskan juga di kotak chat ya tentang ini apa linknya gitu. Ya, tulis. Oke. Mohon novel tabir. Ya, monggo saya tulis di situ. Ya. Mungkin insya Allah April akhir atau awal Mei ya. Mudah-mudahan prosesnya berlangsung baik-baik saja. Kelamaan lah. Ini udah pertengahan Maret, Mas. Okay. Awal Mei deh, awal Mei. Mudah-mudahan. Ya. Karena ini namanya pre-launching, memang bukunya, novelnya baru saya cetak dummy aja. Belum ada novel aslinya, mohon maaf, karena masih proses. Jadi mudah-mudahan paling lambat awal Mei deh, awal Mei. Hari Pendidikan Nasional nanti sekaligus ulang tahunnya Nabila, anak saya. Jadi launchingnya, ini tadinya mau launching pas ulang tahun saya, tapi ternyata baru bisa pre-launching tanggal 20 ini. Alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Akademi Penulis Buku, luar biasa. Mudah-mudahan bisa menyemangati teman-teman yang sedang berproses. Jangan patah semangat, ikuti aja alurnya, tetap meluangkan waktu sedikit, nggak apa-apa, ditabung sedikit-sedikit, lama-lama jadi buku, lama-lama jadi novel gitu. Thank you Mas Anang, Mbak Susi, Mbak Ari, teman-teman Akademi Penulis Buku, teman-teman yang hadir. Ini udah mau ditutup, Mas. Bentar, lah kok malah Mbak Ika yang closing? Mau reuni? Oke, baik. Mbak Ika, makasih banget ya untuk sharingnya. Juga teman-teman yang tadi bertanya tapi belum terjawab, kita bisa nanti di tele ya, teman-teman bisa gabung di sana. Untuk Bu Agnes Kusuma, Mbak Noberta, Pak Ahid juga yang udah mengajukan pertanyaan, kita simpan dulu ya, nanti kita bisa ngobrol lagi gitu. Nah, saya suka dengan novel ini, tapi lebih suka lagi dengan penulisnya ya, obsesinya gitu. Karena dia tidak hanya sekedar menulis buku, ya tidak hanya berhenti di sini, tetapi obsesi besarnya adalah naskah ini akan menjadi sebuah film, ya. Kita sama-sama doakan deh, ya. Ini ada 75 orang yang gabung di sini. Bayangkan kalau 75 orang mendoakan bareng dan doanya sama, insya Allah akan dikabulkan, ya. Gitu. Ya. Amin. Amin. Mohon doanya, karena dari awal saya menulis ini, saya sudah bilang sama Mas Anang dan sama Asti juga, saya sudah tentukan bintang-bintang Indonesia yang akan menjadi pemeran di tokoh-tokoh ini. Yang belum adalah Merah. Yang belum adalah Merah kira-kira yang pantas siapa ya jadi Merah. Nanti setelah baca novelnya mungkin kepikiran Merah itu siapa, silakan email saya atau WA saya, kira-kira yang cocok buat yang jadi Merah ini nih gitu. Itu yang menjadi semangat saya. Dan saya tekuni, saya ikut beberapa kelas penulisan skenario film, dan kelas yang sedang saya ikuti itu penulisan skenario film, belum ngerjain tugas ya Mbak Ari, terus sama kelas novel menjadi film. Itu saya mengambil langkah serius di situ untuk menyemangati diri saya sendiri, bukan untuk membuktikan ke siapapun, ini untuk kayak penuntasan proses ini. Saya punya impian besar, mudah-mudahan pesan yang saya coba sampaikan, saya tadi tulis di salah satu slide, I don't write to impress people, I don't write to teach people, I write to learn. Itu yang proses pribadi saya sendiri, yang saya tidak mau menggurui siapapun, ini proses saya belajar gitu, yang harus saya tuntaskan. Dan impiannya besar menjadi sebuah film yang mudah-mudahan bermanfaat. Kata kuncinya empati, bahwa kita tidak pernah tahu, kita ketemu orang yang seaneh apapun, semenderita apapun, di balik itu dia punya banyak sekali cerita yang tidak bisa dia ungkapkan. Mudah-mudahan dengan ini cara merangkul mereka yang sampai saat ini belum bisa mengungkapkan apapun, dan supaya kita lebih bisa mengerti mereka. Jadi hashtagnya adalah dengarkan Merah. Banyak sekali Merah di sekitar kita. Begitu Mas. Terima kasih loh bocornya. Oke, Mbak Ika. Ini kalau kita lanjutkan bisa sampai pukul berapa, di pukul 9 di sini ya gitu. Nah, teman-teman, Mbak Ika saya mau tanya nih, bukunya terbit di penerbit mayor atau self publishing? Indie, Mas.
Indiebook. Iya, dicetakan sendiri ya, terbitkan sendiri ya. Oke. Paling nggak udah ada 100 orang yang siap order dan satu orang mungkin akan beli 2 gitu, jadi 200 minimal 200 nyetaknya ya untuk komunitas ini. 50, terus dimarahin sama Mas Anang, kata Mas Anang minimal 200 gitu. Jadi saya order 200. Oke. Mudah-mudahan bisa diterima, berkenan teman-teman semua yang membaca. Oke. Baik, Mbak Ika, makasih banget. Ini benar-benar kalau closing sekarang, nggak closing kedua. Makasih juga buat 70-an teman yang hadir, teman-teman yang mau reuni, nanti bisa gabung lagi. Nah, saya dari Akademi Penulis Buku, Anang YB, senang sekali teman-teman sudah saling menyemangati, saling membakar. Reunian juga di sini ya. Nah, teman-teman yang pengen bisa bikin novel, bisa bareng-bareng masuk dalam komunitas penulis, oke, kami buka pintu selebar-lebarnya di Akademi Penulis Buku. Silahkan nanti masuk ke penulisbuku.com, ya. Silahkan nanti kita bisa bergabung. Tidak harus menjadi siswa, kita bisa masuk juga ke komunitasnya gitu, ya. Kemudian juga teman-teman yang pengen melakukan self-publishing, yang menerbitkan buku sendiri, kita juga ada kelas pada tanggal 24 nanti. Nanti admin akan coba membagikan infonya melalui grup WA temporer kita, ya. Makasih banget untuk semuanya dan kita akan tutup acara ini dengan satu harapan besar bahwa dari 70-an orang ini akan ada 90% orang yang pengen mengikuti jejak Mbak Ika, ya, menginspirasi Indonesia, membuat Indonesia jauh lebih baik dengan literasi-literasi yang bermanfaat, gitu, ya. Sampai jumpa teman-teman. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Karena acara ini akan berlangsung setiap bulan sekali ya, kita akan jumpa dengan penulis-penulis keren lainnya. Oke, jangan pergi dulu, kita akan berfoto dulu ya, bareng-bareng. Oke, Mas Anang tadi Mas Anang sebutkan mama saya, mama tidak bisa hadir karena mama tidak ada Zoom, tapi Bude saya hadir, kakaknya mama, Bude Tuning hadir di sini dengan adiknya mama. Tante Bianti juga hadir di sini. Bude, Tante, matur nuwun sangat. Mudah-mudahan sehat semua. Kita nggak ketemu setahun lebih, ya. Jadi mudah-mudahan mewakili hatinya Mama ada di sini bareng-bareng sama kita. Ada Bude dengan Tante. Matur nuwun sangat. Ada keluarga dari suami saya juga. Ada Uni-Uni dari Padang dan Bukit Tinggi, Uni Dian dan Uni Noni dengan Indah. Matur nuwun. Terima kasih banyak dukungannya. Saya merasa dicinta, alhamdulillah. Terima kasih sekali, matur nuwun. Baik, kita berfoto dulu ya Mbak Ika ya. Oke, nyalakan videonya, beri senyum yang terbaik ya, jangan cemberut ya, paling tidak untuk beberapa detik ini. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Oke, sebentar, saya ambil dari paling kiri. Oke, 1. Saya geser lagi. Oke. Senyumnya. Ya, 1 lagi. Ya. Oke. Sana ini suami saya ikut. Teman-teman, ini suami saya pendukung terbesar saya yang bangga sekali akan karya istrinya. Mana? Teman-teman banyak sekali di sini. Ini Mas Rudi. Senang. Ayo dong Mas, sampaikan 1 patah, 2 patah kata, semenit, 2 menit. Oh iya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Mas Anang, Mbak Susi. Tiap malam kadang kita pakai handphone dia tulis apapun dia ingat dulu. Saya sih kadang-kadang kalau saya tanya sebentar Pak, bisa bentar nggak? Ini lagi ada yang mau ditulis nih gitu ya. Jadi saya dicuekin. Apalagi kalau lagi mau bicara sama Mas Anang dan Mbak Susi, itu saya nomor 2 terus, tidak apa-apa. Tapi hasilnya bagus. Saya baru dengar ceritanya sedikit. Makanya saya agak iri sama Asti. Asti udah baca sampai selesai. Saya baru baca cerita. Simpen ceritanya. Tapi ya luar biasa. Terima kasih banyak Mas Anang menyalurkan bakat terpendam istri saya. Dan saya rasa sangat positif. Semoga teman-teman yang lain yang saya undang juga untuk hadir bisa join di kelasnya Mas Anang, menghasilkan sesuatu yang bagus. Pak Deddy Chandra dari orang awak, oke. Ya, ada beberapa teman dari SMA 1 okay.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mas, tanya Mas. Mas dapat salah satu peran di film nggak? Enggak, saya ini tadi teman-teman saya nanya, ini siapa nih yang lagi dipromosikan? Baru tadi sore saya biarkan dulu, kan saya nggak posting di mana-mana. Tadi sore saya posting di Facebook, teman-teman bilang, ini buku siapa nih? Baru lihat nama Ika. Ini dari PSSI, Persatuan Suami Sayang Istri nih, mendukung itu. Mas Heri ketawa. Mas Heri juga. Mas Heri jadi perannya saya nggak tahu, kalau dikasih alhamdulillah ikut nonton juga udah baca aja belum Mas. Pak Debano ini Pak Debano. Jadi pada Mbak Pon kan nggak mau jadi Mbak Pon. Iya jangan jadi Mbak Pon. Thank you Mas Anang. Belum sangat. Oke, baik teman-teman. Pertemuan ini memang harus kita akhiri, tapi jangan pernah kita berpisah, karena ini sebetulnya hanya soal waktu bahwa kita berpisah sebentar. Kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh di dalam cerita tabir. Saya yang paling tahu tokoh-tokoh mana yang belum disebutkan, yang masih disimpan di dalam kotak oleh Mbak Ika. Jadi jangan pernah tidak membeli ya, nyetaknya cuma sedikit banget gitu ya. Dan misterinya itu sangat-sangat mengagetkan, endingnya sangat luar biasa ya. Jadi kita akan terus mendukung Mbak Ika untuk menjadikan buku ini bestseller. Syukur-syukur nanti akan masuk ke penerbit mayor, kemudian jadi film, dan nama Mbak Ika muncul di infotainment. Oke? Oke. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sukses Mbak Ika. Mbak Lina. Ketemu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Susi. Thank you. Ya, terima kasih. Pak Rudi, terima kasih. Mas Anang, makasih. Pak Agnes, ya terima kasih Bu Maria. Terima kasih Pak Anang. Terima Terima kasih Mbak Ika. Sukses ya. Mas Denny Chandra, terima kasih. Pak Guntur. Mas Abam, terima kasih. Terima kasih Mas Anang, Mas Ika. Terima kasih Mbak Anang. Mbak Helena, oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Mas Sukma Putra, terima kasih. Mbak Ari, terima kasih matur nuwun. Bu Mentor, matur nuwun. Linda, Linda. Mas Bejo Adrian, terima kasih. Bisa juga. Bejo, matur nuwun. Mbak Alexwa, sehat selalu ya. Sehat-sehat, jaga kesehatan. Oh, perjuangannya sukses selalu. Nenek pamit nih, semoga sukses. Sukses selalu. Mbak Ana Octavia di Semarang ya. Terima kasih sudah hadir. Mas Febri, Mbak Linda. Sama-sama Mbak Anang. Iya, terima kasih. Matur nuwun sangat. Terima kasih kembali. Ini tadi chatnya ada yang belum kebaca ya, Mas? Pertanyaannya. Iya, ada beberapa. Nanti kita bisa share ya. Oke. Nah, dari Ibu Agnes, Mbak Noberta, Pak Ahid ya. Motif, matur nuwun. Mas Heri, matur nuwun. Mbak Hilda, Natasha, terima kasih. Mbak juga. Ya. Mbak Yani, makasih. Makasih, Ra. Ayu, Cinta, makasih. Hilda. Aulia. Ika sukses ya. Ya, pamit ya Ika. Sukses selalu. Ika, thank you. Sukses ya. Pak Febri, matur nuwun. Pak Eka, teman-teman suami juga ada di sini, matur nuwun. Pak Paul, Mbak Dodo, matur nuwun. Ayu Cinta, aduh seneng banget deh lihat kamu sama Ira. Sukses ya. Saya, terima kasih banyak, Aulia, Ibu Notaris, matur nuwun, sehat-sehat. Sukses ya, sukses Ika. Gitu ya. Ya. Ya, aku Taufik jauh-jauh dari New York tadi, makasih banyak. Barisma Bangladesh, makasih. Aduh, Hilda sehat-sehat ya Hilda. Sehat selalu ya. Ngecat gimana deh? Ya Hilda. Ngecat gimana? Terima kasih. Mbak Susi, matur nuwun sangat. Mbak Susi seksi sibuk.
Sudah makan belum? Ibu Mimin sudah makan belum? Belum habis ini, Mbak. Biar lega, makannya banyak. Ceplok. Sukses, keren, Mbak. Alhamdulillah. Mbak, nanti diingat-ingat yang mau dikirim siapa aja. Iya, ntar aku yang aku catat ya, ntar aku kirim ke Mbak Ika. Mau keluar. Murah. Ya, lihat. Ya. Makasih Mbak Aulia. Ini Ibu Notaris Purwokerto. Oh, salam kenal. Nanti rekamannya bisa dikirim ke Ibu. Ke Mama ya. Mama bisa kan kalau pakai itu YouTube? YouTube bisa. Pak Febri, makasih. Oh, makasih. Dari Bogor. Bu Risma. Bu Risma Bangladesh ya? Iya. Bat. Matur nuwun. Oke. Hilda ini pemilik optik nih di Purwokerto. Ini yang business woman Hilda nih. Hilda. Thank you. Soundnya dibuka. Iya. Nah. Ini. Oke. Iya kan? Hilda. Halo? Hai. Iya. Hai. Halo. Terima kasih banyak. Aku nggak percaya kan tadi suaranya kamu loh, Kak. Iya benar. Ada mistisnya, tapi ada lembutnya gitu loh. Aku bayanginnya sih tadinya malah Eyang yang nyanyi, ternyata Mama ya. Iya, thank you ya. Di sini rekaman. multi talenta ya. Rekaman dan Jawa. Aduh. Ya. Thank you ya Hilda. Matur nuwun, sehat-sehat ya Hilda ya. Ya yuk, dadah. Ya yuk. Entah kapan ya ketemu lagi. Dadah. Yuk aku live ya. Nitip Mama ya Hilda. Hilda yang di Purwokerto. Insya Allah. Hilda. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini Pak Febri dengan Owa ya. Mau ditutup? Boleh. Oke. Teman-teman terima kasih banyak. Ini Mbak Risma, Mbak Hana, Pak Febri, Mbak Susi, Mas Anang, matur nuwun sangat. Betul-betul berkesan sekali. Alhamdulillah. Kita semua sehat, bergembira malam mingguan bareng. Ya. Tidurnya udah nyenyak ya. Janganku masih nyenyak, Mbak. Urus kerjaan Oktri. Aduh, nggak apa-apa. Yang penting happy ya. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Udah makan duluan. Pasti udah bilang, Ika mau cepat-cepat karena lapar pasti. Gitu. Tapi saya betul-betul terima kasih Mas Anang, Mbak Susi. Sopan. Menulis ini kan hobi, termasuk hobi baru dan menyenangkan sekali. Saya lihat Ika bahagia sekali dengan hasil-hasilnya ini. Saya terima kasih Mas Anang sama Mbak Susi lah. Terima kasih banyak. Tapi saya mau, Mas, aku mau klarifikasi, Mas. Aku nggak pernah marahin Mbak Ika loh. Aku nggak pernah marahin Mbak Ika. Aku dimarahin istriku tadi. Nggak boleh marahin muridnya gitu. Topnya memang bagus sekali. Saya mendengar cerita ujung-ujungnya aja, tapi cara Mas Anang melatih dan apa saya rasa teman-teman saya yang datang tadi itu sepertinya juga punya cerita-cerita sendiri ya, yang dia pengen tulis juga. Gitu. Makanya saya bilang di grup kami tadi, buat siapa yang pengen menulis aja ya, karena ya ini ceritanya orang tentang orang yang belajar menulis dan menghasilkan buku. Jadi ceritanya gitu. Jadi semoga banyak lah yang bisa jadi positif kan, daripada ibu-ibu di rumah marah-marah lagi pandemi kan. Alhamdulillah gitu, istriku bahagia Mas. Terima kasih ya Mas. Iya Mas. Kapan-kapan kita ketemu ya, kita belum pernah. Siap. Kalau Mas ke Jakarta ya. Ya, monggo Mbak Ana. Ya. Oke.
Baik, Mbak Ika, selamat istirahat ya. Oke, makasih semuanya. Oke, Mbak Ana sama Pak Febri sampai jumpa ya. Kita tutup kelasnya ya. Kok kelas? Webinarnya. Oke, sampai jumpa.